membacakan pernyataan sikap Persatuan Dosen ISI Solo tentang realisasi pembayaran tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN. Semalam dua sosok peri mampir ke buah mimpiku yang paling dalam. Yang satu bernama peri kemanusiaan, satu lagi punya nama peri keadilan. Ya, selamat pagi Sobat Intuisi, saya Mutia Rafa. Saat ini saya melaporkan dari Gedung Rektorat ISI Surakarta. Saat ini di belakang saya ada dosen-dosen dari ISI Surakarta yang sedang melakukan demonstrasi akan tuntutan tunjangan kinerja tahun 2025. Berikut liputannya. Kami atas nama dosen di lingkungan ISI Surakarta ingin membacakan pernyataan sikap Persatuan Dosen ISI Solo tentang realisasi pembayaran tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN. Sikap resmi Persatuan Dosen ISI Solo atau Perdosis. 1. Mendukung pernyataan sikap dan aksi yang dilakukan oleh Aliansi Dosen ASN Kemendikbud Saintek seluruh Indonesia berkaitan dengan tuntutan realisasi pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN. 2. Menolak pembayaran tunjangan kinerja periode 2020-2024 adalah bentuk pelepasan tanggung jawab negara terhadap terabaikannya hak dosen ASN dan tunjangan kinerja dari tahun 2020-2025. 3. Mendesak pimpinan lembaga, dalam hal ini Rektor ISI Surakarta, untuk memprioritaskan dan ikut menyuarakan permasalahan ini melalui forum-forum terkait. 4. Menghimbau seluruh rekan dosen ISI Surakarta untuk secara aktif menyuarakan dan mengambil tindakan atas ketidakadilan ini secara bertanggung jawab. 5. Aksi damai ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dosen ASN di lingkungan ISI Surakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, serta menjunjung tinggi etika dan moral. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan dan kekuatan pada seluruh dosen ASN Kemendikbud Saintek untuk terus memperjuangkan haknya demi keadilan dan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih sehat, produktif, dan berintegritas. Surakarta, 3 Februari 2025, atas nama seluruh dosen ASN ISI Surakarta. Terima kasih. Judulnya semalam aku tak bisa menerjemahkan. Semalam dua sosok peri mampir ke buah mimpiku yang paling dalam. Yang satu bernama peri kemanusiaan, satu lagi punya nama peri keadilan. Keduanya berkeluh kesah kepadaku semalam. Peri kemanusiaan bercerita lebih dulu perkara tugasnya menyihir manusia menjadi cerdas. Belakangan, dirinya baru tahu ternyata selama ini upahnya tak pernah dibayar tuntas. Peri kemanusiaan lantas marah. Matanya memerah tanda dipenuhi amarah. Kerjanya untuk memanusiakan manusia hanya dihargai sebatas tanda jasa. Setelah itu, gilirannya aku mendengar cerita peri keadilan. Soal tugas-tugas yang dia emban. Tugas mencipta sebuah keajaiban untuk membuat semua manusia merasakan kesejahteraan. Ujarnya, dia sudah tak mau lagi bekerja untuk menyejahterakan manusia karena lelah terus-menerus diakali oleh tuannya yang lebih punya kuasa.
Aku bingung harus bersikap bagaimana setelah mendengar mereka. Aku tak tahu harus berkata apa untuk merespon keduanya. Aku senang mereka berdua hadir di mimpiku semalam. Tapi aku tak bisa tenang setelah mendengar cerita nasibnya yang suram. Semalam tak bisa aku terjemahkan. Ini adalah mimpi tentang keindahan atau cerita buruk dari alam di bawah kesadaran. Surakarta 3 Februari 2025. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rafa dari LPM Intuisi. Nah, jadi kalau Bapak sendiri mungkin bisa perkenalan dulu dengan Bapak siapa dan dosen apa, dan juga di sini berperan sebagai apa? Saya Denny Rahman ya, saya mengajar di FSRD, Prodi Seni Intermedia. Gitu. Kebetulan di sini kemarin kita menggalang teman-teman untuk melakukan aksi damai ini memang sangat simultan ya, tidak direncanakan seperti merencanakan sesuatu yang ini, karena kita spontan aja spontannya dalam menanggapi situasi yang terkait token ini. Kita juga ikut memberi dukungan pada teman-teman yang melakukan aksi di Jakarta gitu ya. Jadi kita tidak membuat struktur sebagai apa ya udah, kita semuanya sama gitu. Tinggal siapa yang mau seperti tadi membacakan apa itu hanya spontan saja seperti itu. Jadi siapa yang menyuarakan silakan. Ya. Kalau untuk pergerakan ini sendiri sebelumnya pernah terjadi nggak sih Pak, atau baru sekarang? Nah, kalau untuk Tukin ya baru sekarang gitu, karena ini kan permasalahan yang sudah lama gitu ya. Kami sudah diberi banyak kita diberi banyak janji-janji gitu ya. Janji-janji seperti itu kan udah digaungkan sejak akhir 2024 ya, bahwa Tukin dosen akan cair setelah beberapa tahun dari tahun 2020 gitu ya, sampai 2024 itu tidak ada kabarnya. Nah, kemarin kan sempat di awal kepemimpinannya Kemendikti-Saintek yang baru itu menyatakan bahwa Kemendikti-Saintek tidak ada dana untuk Tukin 2025 gitu. Itu kan membuat kami semakin ya tergerak untuk memperjuangkan. Kemudian akhirnya ada kemajuan, akhirnya diajukan anggaran susulan untuk ke APBN 2025 gitu ya, sehingga katanya gitu kemudian disetujui oleh Kementerian Keuangan sampai 2, sekian T, itu banyak di. Nah, apa yang kami sampaikan saat ini itu sebenarnya akumulasi dari kekecewaan kami sampai ada surat dari Kemendikti-Saintek yang terbaru gitu ya, yang sudah kami terima. Mungkin teman-teman sudah menerima atau membacanya gitu. Ya, di sana sangat jelas tersiratkan bahwa Tukin dosen yang menurut undang-undang itu sebenarnya sudah bisa diterima oleh dosen-dosen ASN di pada saat itu Kemendikbudristek ya, yang kemudian sekarang berubah menjadi Kemendikti-Saintek, itu tidak bisa dibayarkan dengan alasan yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa itu tidak diajukan oleh pimpinan kementerian. Jadi sejak tahun 2014 itu
Permenpan RB itu sudah menerbitkan peraturan dan sudah ada ketentuannya. Kelas jabatannya sudah ditetapkan. Terus kemudian kelas jabatan sudah ditetapkan. Kemudian besarannya tukin itu juga sudah ditetapkan. Itu sudah tahun 2014. Tapi sampai sekarang kan tidak ada tindak lanjut. Yang unik lagi, di Kemenak, di Kemenkes, di kementerian-kementerian yang lain, dosen-dosen itu mendapatkan. Sementara kita yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjadi Dikti-Saintek itu tidak mendapatkan sama sekali. Ini suatu yang kita benar-benar diabaikan. Itu ketidakadilan yang sangat luar biasa. Mestinya sekarang ini mereka yang abai, tentu memang semuanya tanggung jawab menteri. Tetapi kan ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi, untuk melaksanakan. Karena bagaimanapun juga permen itu harus ditindaklanjuti. Kan harus ada pejabat yang menindaklanjuti. Dan mestinya mereka sekarang harus bertanggung jawab. Sekarang harus bertanggung jawab mereka. Dan mereka harus diberi sanksi. Kalau tidak, ya itu nggak adil. Dan juga, ini kan ada berita bahwa tukin itu hanya dibayarkan tahun 2025. Itu pun dari usulan Kemendikti-Saintek itu kan hanya 2,5 triliun kan. Kalau 2,5 triliun itu hanya cukup untuk 30.000 dosen. Padahal total dosen se-Indonesia itu 80.000. Berarti akan ada ketidakadilan lagi. Oleh karena itu, ini mestinya harus dibayarkan. Tahun 2020 sampai 2024 pemerintah sudah menyatakan tidak akan dibayarkan. Kalau memang itu benar tidak dibayarkan, seharusnya tukin-tukin yang sudah diterima oleh dosen dari Kemenkes, Kemenak, dan kementerian lain harus ditarik kembali ke kas negara. Itu baru adil. Demikian informasi yang saya sampaikan. Saya Mutia Rafa, reporter LPM Intuisi melaporkan. Terima kasih dan salam Persma.